Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pastinya, tentunya, dan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran IPS yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, untuk kalian bisa menyimak video yang akan Ibu tampilkan pada layar handphone kalian. Judul materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang tahu apa maksud gambar yang ada di layar tampilan handphone kalian? Ya, maksud dari gambar yang ada di tampilan tersebut adalah keragaman agama di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya dengan budaya dan adat istiadat. Dan kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Perbedaan agama. Anak-anak, apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian? Ada? Nah, pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu kalian banyak menemukan banyak perbedaan. Kalian mungkin merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kalian peluk. Hal ini wajar, karena setiap agama memiliki tuntutan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Setiap agama memiliki tuntutan cara persembahyang yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kalian anut? Ya, tentunya penting ya, karena di dalam perbedaan agama tersebut kita dapat mengetahui apa saja agama-agama yang ada di sekeliling kita. Nah, berbagai macam perbedaan dan keragaman pada masyarakat itulah yang disebut dengan pluralitas. Agama Islam. Anak-anak, bisa kalian perhatikan pada gambar di slide handphone kalian itu adalah gambar masjid, yaitu tempat ibadah untuk masyarakat yang menganut agama Islam. Tentunya kita di Indonesia sebagian besar masyarakatnya Islam dan sebagian besar lagi masyarakat memiliki agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Islam merupakan agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia dengan jumlah 87,2% pada tahun 2020. Kalian tentu masih ingat pelajaran kita IPS di kelas 7? Ya, yang mengisahkan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad ke-4 Masehi. Islam mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan pendakwa seperti Wali Songo. Agama Kristen. Kristen Katolik dan Protestan berkembang di Indonesia pada abad ke-16 melalui misionaris dari Spanyol dan Zending dari Belanda.
Agama Buddha. Agama Buddha berkembang di Indonesia bersama dengan masuknya agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Waisak adalah hari besar bagi umat agama Buddha. Perayaan dipusatkan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Waisak dirayakan pada bulan Mei, pada waktu terang bulan, atau Purnama Sidhi, untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa prasejarah di Indonesia. Umat agama Hindu merayakan Hari Galungan dan Nyepi sebagai puncak perayaan hari besar mereka. Hindu misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Swanti. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga sekarang. Agama Konghucu. Agama ini mengajarkan penghormatan kepada para leluhur. Tempat ibadahnya adalah Klaten, sebagai pusat perayaan saat Imlek. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh, ada yang tahu anak-anak apa contoh kelenteng yang ada di Indonesia? Baiklah, contohnya yaitu Kelenteng Ban Hing Kyong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Kelenteng Buen Kijing Soe di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Perbedaan kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud kebudayaan, yaitu yang pertama gagasan, wujud ideal, yang kedua aktivitas atau tindakan, yang ketiga artefak, karya. Bisa Ibu jelaskan apa saja yang dimaksud dengan ketiga perbedaan tersebut? Yang pertama adalah gagasan. Gagasan adalah wujud ideal kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan, yang bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan dikonsentrasikan. Yang ketiga adalah artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan dan wujud kebudayaan yang lainnya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti ketiga perbedaan kebudayaan yang sudah Ibu jelaskan barusan saat ini? Yang mempengaruhi perbedaan kebudayaan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan lokasi, yang kedua adalah perbedaan agama, dan yang ketiga adalah perbedaan pekerjaan. Perbedaan lokasi.
Anak-anak, kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan di Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Tentulah sangat berbeda di setiap daerah yang mereka tinggal. Yang kedua adalah perbedaan agama. Perbedaan agama di sini merupakan di setiap masyarakat memiliki keyakinan dalam menganut agama yang berbeda. Disinilah banyak beragam kebudayaan termasuk agama yang beraneka ragam sehingga dapat menjadikan suatu budaya pada masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, pasti kalian bisa menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik itu sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, sedangkan pekerjaan non-formal adalah kegiatan pekerjaan yang dilakukan secara tidak resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu saja materi yang bisa Ibu jelaskan dalam judul Pluralitas Indonesia. Bagi anak-anak yang ingin bertanya atau belum cukup puas untuk mendengarkan penjelasan Ibu tadi, boleh bisa bertanya dengan Ibu secara langsung ataupun melalui grup WhatsApp. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.